Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah, kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Nah, anak-anak, silahkan amatilah gambar berikut dengan teliti ya. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Dan bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Anak-anak, dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ini ya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Tanya Dayu. Menurutku kita harus segera bersiap diri, kata Edo. Setuju, kita harus segera gotong royong, ujar Lani. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Tanya Udin kepada teman-temannya. Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga, kata Siti. Mari kita segera siapkan alat-alat tersebut, ujar Beni. Nah, anak-anak, itulah percakapan antara Dayu dan teman-teman yang sedang bermusyawarah untuk menghadapi lomba kebersihan antar kelas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-temannya ya. Pertanyaan pertama, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Yaitu lomba kebersihan antar kelas. Pertanyaan kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Hasil musyawarahnya yaitu mereka akan segera bersiap diri. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Pendapatku setuju, karena untuk mengikuti kegiatan perlombaan harus mempersiapkan segala keperluan. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka persiapkan? Peralatan yang harus dipersiapkan antara lain kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan antara lain lingkungan kelas dan sekitarnya menjadi bersih, indah, dan sehat, sehingga belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, anak-anak, selanjutnya temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar ya. Di sebelah kiri terdapat beberapa alat kebersihan, diantaranya kemoceng, kain pel, dan vas. Sedangkan di sebelah kanan terdapat makna dari kata-kata yang ada di sebelah kiri. Di antaranya adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, tempat bunga, dan juga pembersih debu. Nah, kalian harus pasangkan ya dengan kata yang ada di sebelah kiri. Contohnya seperti ini anak-anak. Yang pertama adalah kemoceng. Kemoceng merupakan alat untuk pembersih debu. Kita tarik garis seperti ini ya. Kita hubungkan antara kata dengan maknanya. Nah, untuk kata selanjutnya, kalian hubungkan masing-masing ya. Sekarang bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah.
Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Nah, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti ya. Gambar ini merupakan kelas Dayu. Nah, bagaimana suasana kelas yang kamu amati tadi? Apakah kamu mengerti isi gambar tersebut? Selanjutnya, anak-anak, tuliskanlah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut ini ya. Kelas bersih dan menyehatkan. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Itulah contoh hasil pengamatan ya anak-anak. Kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian masing-masing. Anak-anak, Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari ya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu ya. Perhatikan juga gerakan tangan temanmu, serta perhatikan gerakan kaki temanmu. Sekarang dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut ya. Tirukan gerakan kepala, gerakan tangan, dan juga gerakan kaki berikut ini. Dapatkah kamu meniru gerakan tari tersebut? Nah, lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu ya. Jika sudah bisa, lakukan dengan iringan musik. Anak-anak, alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa, seperti nampak pada gambar berikut ya. Namun, jika alat musik di atas tidak ada, kalian bisa gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja botol plastik bekas. Nah, selanjutnya perhatikan kembali gambar gendang dan tifa berikut ini ya. Dinding gendang membentuk pola segitiga, sedangkan dinding tifa membentuk pola segi empat dan juga segitiga. Masih ingatkah kalian dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Sekarang coba kalian tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Anak-anak, berikut ini adalah macam-macam bangun datar yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut yang jumlahnya berbeda. Kalian kelompokkan ya. Kelompok pertama adalah bangun datar yang memiliki banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Sedangkan kelompok yang kedua adalah bangun datar yang memiliki banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Manakah yang termasuk kelompok pertama dan manakah yang termasuk kelompok kedua? Kalian tentukan ya, manakah bangun datar yang sesuai dengan dua kelompok ini. Lalu kalian tarik garis seperti contoh berikut ini. Di sini ada bangun B yang memiliki banyak sisi 3,
banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Maka bangun datar B ini masuk ke dalam kelompok yang pertama. Jadi kalian tarik garis seperti ini. Nah, mudah sekali bukan anak-anak? Begitu juga dengan bangun datar yang lainnya ya. Coba kalian hitung berapakah masing-masing banyak sisinya, banyak sudutnya, dan juga banyak titik sudutnya. Lalu kelompokkan ya. Nah, untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut ini. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, anak-anak, di sini kalian juga diminta untuk mengelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Di sini ada 2 kotak. Nah, kotak pertama berisi bangun datar yang berbentuk segi 4 dan kotak kedua yaitu bangun datar yang berbentuk segitiga. Kalian tarik garis ya, masukkan ke dalam kotak kelompoknya masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.